Oke, kita mulai kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, un, un, ya udah kita mulai kelasnya ya. Kita sekarang melanjutkan kelas yang kemarin yaitu di modul 2 fungsi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Untuk malam ini kita akan membahas masalah persamaan kuadrat. Sambil absen ya. Oke, Mbak-mbak sekarang coba dibuka untuk apa? Untuk modul halaman 20-nya. Sekarang kita mulai pelajaran kita dengan pengertian persamaan kuadrat. Seperti yang kita tahu yaitu pengertian persamaan kuadrat itu adalah persamaan dalam X yang berderajat 2, di mana AX plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0 ya, dan A, B, C merupakan bilangan real. Kenapa dia kenapa dia A tidak boleh 0? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kan di pengertian persamaan kuadrat. Langsung cepet jawab ininya, langsung bilang enggaknya cepet. Di situ kan disebutkan kalau ada persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa dia A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A sama dengan 0, dia bukan persamaan kuadrat. Ya kan? Kalau seandainya ada sini, ada A X kuadrat plus BX. Hmm, hmm, Sini aja lah. Di sini kalau ada A X kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Di syaratnya tadi kan dia A tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Dia kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Kalau seandainya di sini A kita ganti dengan 0, itu kan berarti sama dengan tinggal, ini kan hilang. Berarti tinggal BX plus C sama dengan 0. Berarti di sini bukan merupakan bentuk persamaan kuadrat. Sudah paham di sini? Ah, paham ya di sini? Sekarang kalau sudah paham, maksudnya mbaknya coba buka halaman 20. Di situ kan kalau ada persamaan kuadrat, itu kan bentuknya kan ini, Mbak. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu tuh dia sebagai rumus dari persamaan kuadrat. Ya kan? Itu dia sebagai rumusnya. Jadi kalau persamaan kuadrat itu biasanya akan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu kan juga disebutkan bahwa A-nya dia tidak boleh sama dengan 0. Kenapa dia tidak boleh sama dengan 0? Jika kita masukkan nilai A di sini sama dengan 0, berarti kan 0 dikali X kuadrat kan sama dengan 0, ya kan? Berarti kan habis, di sini kan habis. Tinggal 0 kan? Berarti persamaannya tinggal BX plus C. Di sini BX plus C. Sedangkan untuk BX plus C itu kan dia bukan persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat adalah persamaan dia yang mengandung pangkat 2. Ini dia yang disebut dengan persamaan kuadrat. Jadi X kuadrat yang dibelung kuadrat itu berarti dia pangkat 2. Kalau cuma X berarti dia bukan persamaan kuadrat. Kalau X pangkat 3 dia berarti bukan persamaan kuadrat tapi persamaan X pangkat 3. Sudah sampai di sini?
Paham nggak? Ada pertanyaan kah? Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih bingung? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kemudian mbaknya buka halaman 21. Di situ ini memang di sini itu memang formnya kalau persamaannya itu sama dengan AX BX plus C. Ini adalah untuk rumus dari persamaan kuadrat. Sekarang jika ada A sama dengan 1, berarti di sini dia akan menjadi apa? Kalau A sama dengan 1, persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu akan menjadi apa? Jika A diganti dengan 1. Ada yang tahu nggak? Berarti di sini A-nya kan sama dengan 1, berarti A di sini dia diganti dengan 1. Berarti 1 dikali dengan X kuadrat dia menjadi X kuadrat. Ya kan? Kemudian BX-nya tetap. BX-nya tetap dan C-nya juga tetap. Bentuk seperti ini itu biasanya akan disebut dengan bentuk kuadrat biasa, di mana X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian jika B sama dengan 0, persamaan AX kuadrat plus BX plus C ini akan menjadi apa? Berarti kan tadi A-nya diganti dengan 1. Sekarang B-nya diganti dengan 0. Berarti B-nya kan diganti di sini diganti 0 kan? Berarti kan semuanya tetap. Berarti AX kuadratnya tetap. BX, B-nya diganti 0. Jangan cepat-cepat. B-nya diganti 0. Berarti 0 dikali X sama dengan berapa, Mbak? Kalau 0, berarti kalau 0 dia tetap, ya kan? Kalau tetap berarti dia nggak usah ditulis. Berarti C-nya kita tinggal nulis C-nya sama dengan 0. Berarti hasilnya AX kuadrat plus C sama dengan 0. Ini yang disebut dengan kuadrat murni. Kemudian jika C sama dengan 0, persamaannya akan menjadi apa? Berarti kan yang diganti di sini adalah C-nya yang diganti dengan 0. Berarti yang lainnya kan tetap kan? Berarti C-nya di sini itu sama dengan 0. Berarti persamaannya akan menjadi apa? AX-nya kan tetap, ya kan? AX-nya tetap karena dia nggak diganti. BX-nya dia juga tetap karena dia nggak ada diganti apapun. Kemudian C-nya sama dengan 0, berarti dia habis, ya kan? Berarti tinggal AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Ini yang disebut dengan kuadrat tidak lengkap. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada, dilanjut dulu ya. Kalau belum bingung. Sekarang untuk poin yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dapat ditentukan faktor-faktornya, yaitu yang pertama, untuk bentuk biasa AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga
Jadi kita dapat difaktorkan dalam bentuk x1 kali x min x2 sama dengan 0. Jadi di sini kalau seandainya ada a x kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0, kita bisa memfaktorkannya dalam bentuk x min x1 dikali dengan x min x2 sama dengan 0. Kita ambil contoh seperti yang di modul. Di situ kan disebutkan bahwa x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Tanda setengah di bawah x. Tanda setengah di bawah x. Seper. X per. Apa maksudnya? Gimana mbak? X per apa-apa? Kalau ini seper, biasanya kan 1 per A, sebenarnya seper A. Kalau seandainya X per 2, ya X per 2. Atau X per A. Jadi kalau seandainya ada X kuadrat min 2X min 3, berarti di sini kita bisa menyelesaikannya dengan membuat persamaan ini. X min X1 dikali dengan X min X2 sama dengan 0. Berarti kita bisa tulis X di sini sama dengan 0. Kemudian bagaimana untuk menentukan nilai-nilai di sini? Bagaimana untuk menentukan nilai-nilai yang di tengahnya? Itu gini. Jadi kan kalau cara paling gampang, kalau seandainya kita kalikan di sini X1, ini X1, ini X2 ya, misalkan ya. Berarti kalau dikalikan X1 dikali dengan X2, itu dia akan sama dengan 3. Kemudian kalau X1 ditambah dengan X2, dia sama dengan min 2. Sorry, ini min 3. Jadi gini, kalau di sini ada X, di sini ada X, kemudian di sini kita harus menentukan nilai X1, X2. Jadi kita di sini kan tadi kan di rumusnya, di sini kan ada X1. Ya kan? Ini ada X1, ini ada X2. Jadi kalau dikalikan X1 dikalikan dengan X2 itu harus sama dengan 3. Kalau X1 ditambah dengan X2 dia harus sama dengan min 2. Sorry, ini min 3. Min 3 dan min 2. Itu caranya. Sampai di sini bingung nggak? Bisa bayangin nggak? Kalau belum bisa diulang. Sudah bisa. Kenapa negatif? Karena di sini negatif, Mbak. Ini kan dari soal. Oke. Kalau belum. Oke, kalau masih bingung ya di sini ya. Di sini kan tadi disebutkan kan, kalau seandainya kita ada persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kita bisa menyelesaikannya dalam bentuk persamaan kuadratnya dengan membentuk x1 ini. Jika difaktorkan, kita bisa mendapatkan nilai x min x1, x min x2 sama dengan 0. Sebelum sampai di sini, ini aja dulu. Untuk menyelesaikan ini,
itu sebenarnya nilai dari X1 dikali dengan X2 itu harus sama dengan C. Kita di sini ya, kita kembali ke sini ya. Kalau seandainya ada X1 ditambah dengan X2, dia harus sama dengan B. Nanti nilai C dan B itu tergantung dari soalnya. Yang penting prinsipnya segitu. Sampai di sini bingung nggak? Sebelum kita masuk ke soal. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Kalau di buku kita ada dituliskan X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0, ya kan? Berarti kita harus mencari X1 dikali dengan X2, dia harus sama dengan min 3, ya kan? Tapi kalau di X1 dan jika X1 ditambahkan dengan X2 itu akan sama dengan min 2. Kenapa kita min 3? Di sini kan kita sebutkan tadi di atas kan ada AX plus BX plus C. Berarti di sini kan A. A-nya kan 1. A. Kemudian B-nya kan min 2 kan? Dan C-nya kan sama dengan min 3. Berarti kan tinggal X1 kali X2 sama dengan min 3. X1 plus X2 sama dengan min 2. Sampai di sini bingung nggak? Sebelum kita mencari nilai-nilainya. Oke. Kalau sudah berarti kan nilainya harus sama kan, X1 dan X2. Ini berapa? Berapa kali berapa yang dia kalau dikalikan dia hasilnya min 3, dan berapa kalau dengan berapa kalau ditambahkan dia sama dengan min 2. Ada yang tahu? 3 kali min 1. Ada yang bilang 3 kali min 1. Kita cek ya. Berarti 3 kali min 1 sama dengan min 3. Kemudian 3 ditambah dengan min 1. Dia berapa? Sama dengan 2. Berarti nilainya kurang benar. 3 tambah min 1 masa min 2 kan 2. Ada yang tahu? Oke. Berarti ada min yang benar adalah min 3 dan 1. Kenapa? Karena min 3 dikali dengan 1 sama dengan min 3. Kemudian kalau min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Berarti di sini kita akan dapatkan nilai dari, saya taruh di sampingnya sini ya. Kita dapatkan di sini berarti X min 3 X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0, ya kan? Berarti di sini kita tinggal ngubah yaitu X min 3 dikali dengan X plus 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian X min 3 kita pisahkan satu-satu sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3, ya kan?
untuk X min 3. Kemudian untuk X plus 1 sama dengan 0 juga. Sehingga X sama dengan min 1. Sehingga nilainya X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Sampai di sini bingung nggak? Oke, silahkan kalau mau ditulis sampai di sini. Nanti kita coba satu soal lagi. Sampai sini ya, ditulis dulu ya. Iya, heeh. Iya, kalau seandainya bilangannya di kiri sama dengan mau dipindah ke kanan sama dengan dari negatif harus berubah menjadi positif. Begitu juga sebaliknya. Kalau sudah bilang ya, nanti saya geser ke atas. Oke, yang lainnya? Mbak Agustinnya udah, yang lainnya sudah selesai belum? Oke, kalau sudah bilang Mbak ya. Oke, kita naikkan. Oke, sampai sini ya. Kejauhan. Oke, sebentar-sebentar. Sini. Sudah ya, saya geser lagi ya. Sudah segini.
Sudah ya? Sudahkah? Oke, sudah sampai bawah. Oke, sudah sampai di sini sudah ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita ambil satu contoh lagi. Kalau seandainya ada X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0, kira-kira berapa untuk X1 dan X2 nya? Kan kalau X1 dikali X2 dia harus sama dengan min 6. Kalau X1 ditambah dengan X2 dia harus sama dengan 1. Kira-kira tahu nggak berapa nilai X1 sama X2 nya? Ada yang tahu? Min berapa? Min 3 kali 2. Kita coba min 3 kali 2 ya. Berarti sini min 3. Min 3 dikali dengan 2. Gimana sih? Min 3 kali 2. Berarti di sini min 6. Benar. Kalau min 3 ditambah 2, dia berapa? Sama dengan min 1. Sedangkan di sini dia nilainya adalah 1. Berarti jawabannya kurang benar. Berarti yang benar berapa? Duanya gimana duanya? 3 kali min 2. Berarti kan kalau di sini ini sama dengan 1. Berarti kalau di sini min 3 3 dikali dengan min 2 dia sama dengan min 6. Iya, kebalik minnya salah, Mbak. Jadi hati-hati. Jadi sebelum ini harus dicek dulu. 3 kali min 2 berarti di sini min 6. Kalau 3 ditambah dengan ditambah berarti kan min 2 sama dengan 1. Berarti di sini akan ketemu X plus 3 dan X min 2 sama dengan 0. Ya kan? Kemudian kita pecah, X plus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3 karena 3-nya dari kiri pindah ke kanan. Kemudian untuk X min 2 dia adalah sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2. Berarti nilai X-nya sama dengan min 3 dan 2. Oke, paham ya? Oke, sekarang